dua indikator dari pertanyaan, keresahan atau ketidakpuasan publik terkait dengan performa ya pemerintahan hari ini itu kan sesungguhnya kalau saya boleh mensimplifikasi ya paling tidak itu kan ada dua hal. Jadi pertama performa governance-nya, jadi tata kelola pemerintahannya, dan lalu kemudian terkait yang kedua adalah terkait dengan aspek sosial ekonomi. Tapi mungkin kalau saya melihatnya bagaimana proses governance tata kelola pemerintahan yang sesungguhnya juga itu berangkat dari sebuah bangunan political ordernya, tertib politiknya seperti apa. Bagaimana kemudian pemerintahan hari ini ya presiden dalam hal ini dan all the president men ya orang-orang di sekitaran presiden yang kemudian merunning pemerintahan hari ini itu mampu melakukan sebuah konsolidasi politik yang solid gitu ya, yang kokoh, yang kuat. Dan kita ketahui mungkin tentunya public criticism itu tinggi terkait dengan konsolidasi politik ini. Ya, baru-baru ini bahkan kalau kita ingat banyak pemberitaan bicara tentang jangan ada matahari kembar misalnya di pemerintahan. Itu kan seolah-olah merujuk sebenarnya presiden siang siapa, presiden malam siapa gitu. Iya. Atau ini pada bagaimana nih ceritanya gitu. Ya kan, dan ini sesungguhnya juga menjadi pertanyaan besar. Tapi bicara tentang bagaimana konsolidasi politik dan tata kelola pemerintahan, kalau kita merujuk bagaimana sejarah pemerintahan sebelumnya atau presiden-presiden sebelumnya, memang 3 bulan sampai setahun pertama itu bukan sebuah masa yang mudah bagi presiden baru dengan kabinet yang baru. Jadi kita lihat ini bagaimana konsolidasi politik itu membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang solid ya, bukan hanya pada level politik tapi juga pada aparatus pemerintahan. Di situ bukan hanya ada birokrasi tapi juga ada polisi, ada tentara, ya maksudnya ada kepolisian, ada TNI dan seterusnya. Jadi ini proses adaptasi yang membutuhkan waktu untuk Presiden Prabowo melakukan konsolidasi pemerintahannya. Dan itu ternyata memang dalam konteks konsolidasi ini yang penuh dengan naik turun ini prosesnya itu berdampak pada rejim komunikasinya gitu, pola komunikasinya, lalu substance komunikasinya gitu. Nah, memang menjadi PR terbesar bagi Presiden Prabowo hari ini adalah menunjukkan kepada publik bahwa he is the one and the only the national display, the leader of this country. Ya kan, dan itu memang harus dilakukan oleh Prabowo. Tantangannya adalah di saat yang sama dia ingin membangun sebuah harmoni ya, politik maupun harmoni sosial. Tidak hanya di kalangan elit yang terpolarisasi secara ekstrim, katakanlah seperti itu. Jadi Prabowo tidak menjahit ya sebuah kohesivitas politik, tapi at the same time Prabowo ingin merangkul seluruh kekuatan basis masyarakat yang ada. Dan itu memang cara atau sebuah pemerintahan untuk menghadapi tekanan politik, geopolitik maupun sosial ekonomi baik pada level nasional, regional maupun global. Nah, caranya adalah bagaimana merajut persatuan nasional ya, bukan dengan cara-cara represif ya, tapi dengan cara-cara yang mungkin Prabowo punya atau Presiden Prabowo dalam hal ini punya pendekatan persuasif yang tidak dia lakukan.